Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Surga dan neraka, realitas yang akan kita hadapi. Saudaraku, pernahkah kita duduk sendiri dalam keheningan malam dan bertanya, kemana akhirnya kita akan pulang? Surga atau neraka? Pertanyaan yang terlalu berat untuk dijawab dengan yakin, namun terlalu penting untuk dibiarkan tanpa renungan. Kita hidup dalam dunia yang penuh pilihan. Setiap langkah, setiap kata, setiap keputusan sesungguhnya sedang membawa kita mendekat kepada salah satu dari dua tempat abadi itu, surga yang indah atau neraka yang mengerikan. Tapi sayangnya, dunia hari ini membuat kita terlalu sibuk mengejar yang sementara. Kita lupa bahwa di ujung kehidupan ini ada balasan. Kita lupa bahwa Allah menciptakan surga sebagai hadiah dan neraka sebagai peringatan. Kita terlalu mudah tertawa, terlalu sering lalai dan terlalu jarang menangis karena dosa. Kita mengira bahwa rahmat Allah akan selalu menyelamatkan, padahal rahmatnya diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Surga bukan untuk yang malas beramal. Neraka bukan hanya untuk orang kafir. Kita yang mengaku beriman pun tidak aman jika kita hidup dalam kelalaian, dalam kebiasaan dosa yang tak kita sesali. Pernahkah kita membaca ayat-ayat tentang surga dan merasa rindu? Atau membaca ayat-ayat tentang neraka dan merinding? Jika tidak, mungkin hati kita sudah terlalu keras, terlalu jauh dari cahaya Allah. Surga dan neraka bukan dongeng. Keduanya nyata, dan keduanya sedang menanti siapa yang akan mengisinya. Mereka sudah disiapkan oleh Allah jauh sebelum kita lahir ke dunia ini. Betapa banyak orang yang meninggal dalam tidur, padahal kemarin masih bercanda. Betapa banyak orang yang wafat di atas maksiat, padahal hidupnya tampak biasa. Mati tidak menunggu kita siap. Maka video ini bukan sekadar informasi. Ini adalah pengingat, ini adalah alam. Untuk kita semua yang masih diberi waktu oleh Allah agar kembali, agar menyiapkan diri sebelum pintu ditutup selamanya. Mari kita renungkan bersama bagaimana surga dan neraka memiliki tingkatan-tingkatan, siapa saja penghuninya, dan apa yang bisa kita lakukan hari ini agar kita menjadi bagian dari golongan yang Allah cintai. Realita akhirat yang nyata. Saudaraku, dunia ini hanya persinggahan. Sementara itu, akhirat adalah kampung yang kekal, dan di sana hanya ada dua tempat kembali, surga yang penuh kenikmatan atau neraka yang penuh azab. Dua tujuan ini bukan simbolik, melainkan kenyataan yang pasti akan dilihat, dirasakan dan dialami oleh setiap jiwa. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20, bahwa dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, dan kehidupan akhirat itulah yang sebenarnya. Maka tak heran jika Al-Quran berulang kali menyebutkan tentang surga dan neraka. Karena manusia sering lalai, Allah peringatkan berulang kali agar tak tertipu oleh kefanaan dunia. Dalam hadits syahih disebutkan bahwa saat ruh keluar dari jasad, ia akan melihat tempat kembalinya, surga atau neraka. Ini adalah awal dari kehidupan hakiki. Itulah sebabnya kematian bukanlah akhir, tapi awal dari kebenaran yang sesungguhnya. Surga dan neraka bukan mitos yang diciptakan untuk menakut-nakuti. Keduanya adalah ciptaan Allah yang nyata. Rasulullah sendiri pernah diperlihatkan surga dan neraka dalam Isra Mi'raj, dan beliau menyaksikan isinya. Ini menjadi bukti bahwa keduanya bukanlah kiasan. Banyak manusia hidup seakan dunia adalah satu-satunya tempat tinggal. Mereka bekerja siang dan malam, berambisi mengejar kekuasaan dan kekayaan, tapi melupakan tempat kembali mereka. Mereka lupa bahwa di ujung kehidupan ada hisab, ada pertanggungjawaban, dan ada balasan.
Surga adalah balasan bagi mereka yang taat, sabar dan istiqamah di jalan Allah. Sedangkan neraka adalah tempat bagi mereka yang ingkar, menolak kebenaran dan hidup dalam dosa. Tetapi yang menarik adalah kedua tempat ini punya tingkatan, punya derajat dan punya level yang sangat berbeda. Allah menciptakan tingkatan-tingkatan dalam surga dan neraka sebagai bentuk keadilan dan rahmat-Nya. Setiap orang tidak dipukul rata. Ada yang masuk surga tingkat tinggi, ada pula yang hanya sampai pinggirannya. Begitu juga neraka, ada yang disiksa berat, ada yang ringan sesuai amalnya. Di surga orang-orang berlomba-lomba menuju derajat tertinggi, seperti para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Di neraka, siksaan paling pedih disiapkan untuk para pembangkang besar seperti Fir'aun, Qarun, dan iblis serta pengikutnya. Maka sangat penting untuk memahami, tidak cukup hanya berharap masuk surga, kita juga perlu tahu bagaimana tingkatan-tingkatannya dan bagaimana cara menggapai tingkat tertinggi. Demikian pula, kita perlu memahami betapa dalam dan mengerikannya tingkatan neraka, agar kita menjauhi setiap langkah menuju ke sana. Mari kita telah lebih dalam satu persatu. Kita mulai dari surga, tempat yang Allah sediakan sebagai ganjaran bagi hamba-hambanya yang beriman, beramal saleh, dan hidup dalam takwa. Tingkatan-tingkatan surga dalam Islam. Surga memiliki banyak tingkatan sebagaimana sabda Nabi. Sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi para mujahidin di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Tingkatan ini tidak setara dan masing-masing memuat kenikmatan yang berbeda-beda. Tingkatan tertinggi dari surga disebut Al-Firdaus. Rasulullah bersabda, "Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah Al-Firdaus, karena ia adalah surga yang paling tinggi." Hadis riwayat Bukhari. Di sanalah tempat tinggal para nabi, para syuhada, dan orang-orang terpilih. Setiap tingkat surga memiliki jarak sebagaimana antara langit dan bumi. Bayangkan jauhnya perbedaan derajat antara orang yang masuk surga karena sekadar selamat dari neraka dengan yang masuk karena keikhlasan, jihad, dan istiqamah sepanjang hidupnya. Surga yang lebih rendah tetaplah surga, indah dan penuh nikmat, tapi tingkatan atas menawarkan kenikmatan lebih tinggi. Melihat Allah tanpa penghalang, rumah dari emas, dan istana yang tak bisa dibayangkan. Allah menyusun tingkatan-tingkatan ini berdasarkan amal, iman, dan pengorbanan. Semakin besar pengorbananmu untuk agamanya, semakin tinggi pula derajatmu kelak. Maka siapa yang malas beribadah, jangan berharap berada di tingkatan tertinggi. Orang yang menjaga salatnya akan lebih tinggi derajatnya daripada yang lalai. Orang yang sabar dalam ujian, istiqamah dalam sunnah, dan zuhud dari dunia akan ditempatkan lebih tinggi. Keadilan Allah begitu sempurna. Al-Quran menyebut penduduk surga sebagai Ashabul Jannah dan menggolongkan mereka ke dalam berbagai kelompok, dari As-Sabiqun yang paling dahulu dalam kebaikan, sampai Ashabul Yamin, golongan kanan. Semuanya mendapatkan surga, tapi dalam tingkatan yang berbeda. Para sahabat Nabi berlomba untuk menjadi as-sabiqun. Mereka ingin menjadi yang pertama meraih ridha Allah. Mereka tahu surga bukan hanya tentang selamat, tapi tentang kedekatan dengan Allah. Di surga juga akan ada pertemuan jamuan Allah dan keindahan yang tak pernah dilihat mata. Tapi tidak semua penduduk surga akan mendapatkan semua itu. Hanya mereka yang berada di tingkatan atas yang akan mendapatkan nikmat-nikmat istimewa itu. Maka pertanyaannya adalah, kita ingin masuk surga yang mana? Yang hanya selamat atau yang dekat dengan Allah? Karena setiap amal kita hari ini akan menentukan kita berada di tingkat surga yang mana. Siapa yang berada di tingkat tertinggi surga? Tingkatan tertinggi di surga bukan untuk orang yang sekadar berislam, tetapi untuk mereka yang menjadikan Islam sebagai jalan hidup sepenuhnya. Mereka yang menjadikan Allah sebagai tujuan utama, bukan hanya ketika senang, tapi juga saat diuji. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah menyebut As-Sabiqun,
golongan yang paling dahulu dalam kebaikan. Sebagai yang paling dekat dengannya, mereka akan berada di surga tertinggi di sisi Allah dalam kenikmatan yang tak tergambarkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya menunaikan ibadah wajib, tapi juga memperbanyak sunnah. Mereka tidak hanya meninggalkan dosa besar, tapi juga menjauhi yang syubhat. Hidup mereka penuh kesungguhan untuk taat. Para nabi, syuhada, dan syiddiqin, mereka semua adalah penghuni surga tingkat tinggi. Mereka tidak hidup untuk dunia, tetapi menjadikan dunia sebagai ladang amal untuk menuai pahala di akhirat. Rasulullah adalah penghuni surga paling tinggi, tapi beliau tak pernah berhenti salat malam, menangis dalam sujud, dan memohon ampun. Jika beliau saja begitu, bagaimana dengan kita yang masih bergelimang dosa? Mereka yang sabar dalam penderitaan, tabah dalam dakwah, dan teguh dalam iman meski ditinggalkan dunia, akan diangkat derajatnya, bukan karena harta mereka, tapi karena hati mereka yang bersih dan ikhlas. Allah melihat hati dan amal. Orang miskin yang ikhlas bisa lebih tinggi derajatnya di surga daripada orang kaya yang sombong. Mereka yang tak dikenal di dunia, tapi dekat dengan Allah, akan bersinar di akhirat. Rasulullah bersabda bahwa ada orang yang wajahnya tak terkenal di dunia, rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, tapi jika ia berdoa, Allah langsung kabulkan. Orang seperti ini bisa lebih tinggi derajatnya dari raja dan tokoh besar. Maka bukan penampilan yang menentukan tingkat surga, tapi hati, niat, dan amal. Setiap doa yang tulus, setiap air mata yang jatuh karena takut kepada Allah, akan menaikkan kita di tangga-tangga surga. Mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah kita sudah cukup bersungguh-sungguh untuk menjadi penghuni surga tingkat tinggi, atau kita hanya ingin masuk surga tanpa perjuangan? Tingkatan-tingkatan neraka dalam Islam. Neraka juga memiliki tingkatan. Sebagaimana surga memiliki derajat bagi para ahli iman, neraka memiliki lapisan-lapisan azab bagi para pendosa dan pembangkang. Semakin besar dosanya, semakin dalam dan pedih siksaannya. Dalam surah An-Nisa ayat 145, Allah menyebut, sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Lapisan terdalam yang paling hina disiapkan untuk mereka yang berpura-pura beriman. Para ulama menyebut bahwa neraka memiliki 7 tingkatan, masing-masing sesuai dengan jenis dosa dan kekufuran penghuninya. Dari tingkat atas yang dihuni oleh pelaku dosa besar, hingga yang terdalam bagi iblis dan para pembangkang. Tingkatan pertama disebut Jahannam, tempat bagi kaum muslimin yang banyak dosa namun belum sampai ke kufuran. Mereka akan disiksa sebagai pembersihan, lalu dimasukkan ke surga setelah mendapat ampunan Allah bila diizinkannya. Tingkatan kedua adalah Ladha, bagi orang yang meninggalkan kewajiban agama dengan sengaja dan meremehkannya, seperti yang tak pernah salat, berpuasa atau zakat padahal mampu dan tahu hukumnya. Tingkatan ketiga adalah Sakar, untuk mereka yang menyebarkan fitnah pemimpin zalim atau penguasa yang menindas rakyatnya tanpa sebab. Dosa yang menyangkut orang banyak akan lebih berat hukumannya. Tingkatan keempat adalah Al-Huthamah, tempat bagi mereka yang tamak yang hidup hanya untuk menumpuk harta dan membanggakannya, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Humazah. Tingkatan kelima adalah Jahim, diperuntukkan bagi para penyembah berhala, pelaku syirik besar, dan orang-orang yang menolak dakwah para nabi secara terang-terangan. Tingkatan keenam disebut Sa'ir, penuh api yang menyala-nyala, untuk mereka yang ingkar kepada Allah setelah tahu kebenaran, mereka yang sombong terhadap wahyu dan menjadikannya bahan olok-olokan. Dan yang paling bawah adalah Al-Hawiyah, bagi munafik sejati dan iblis, tempat yang gelap, dalam dan sangat menyiksa. Di sanalah titik kehinaan mutlak. Semoga Allah lindungi kita dari semua itu. Siapa penghuni surga? Penghuni surga adalah mereka yang beriman dan beramal saleh. Itu rumusnya.
Tapi lebih dari itu, mereka adalah orang-orang yang hidupnya tunduk kepada Allah, menjadikan agama sebagai petunjuk utama dalam setiap langkah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25, Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang beramal saleh, bahwa bagi mereka tersedia surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Orang-orang bertakwa adalah kelompok utama penghuni surga. Mereka adalah yang takut kepada Allah meski tak terlihat, menjaga dirinya dari maksiat walau dalam kesendirian, dan selalu kembali kepada Allah saat tergelincir. Penghuni surga juga termasuk orang-orang yang banyak memaafkan, menyambung silaturahmi, dan memiliki akhlak mulia. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Anak-anak kecil yang meninggal sebelum baligh, insya Allah akan berada di surga. Bahkan mereka akan menjadi syafaat bagi orang tua mereka. Ini menunjukkan rahmat Allah begitu luas. Wanita yang sabar atas kesusahan rumah tangga, yang menjaga kehormatan diri dan taat pada suami, dijanjikan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Bahkan, surga disebutkan berada di bawah telapak kaki ibu. Para sahabat Rasulullah adalah contoh nyata calon penghuni surga. Mereka berjuang, berdakwah, bersabar, dan mengorbankan seluruh hidup demi Islam. Maka, mereka mendapat jaminan dari lisan Nabi sendiri. Mu'alaf yang benar-benar hijrah dan istiqamah akan mendapatkan ganjaran luar biasa. Allah mengganti keburukan masa lalunya dengan kebaikan, dan jika ia bertahan dalam keimanan, surga adalah tempat kembalinya. Ada pula orang-orang biasa yang masuk surga bukan karena banyak amal, tetapi karena hati yang bersih, tidak iri, dan tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Hatinya lembut, lisannya jujur, dan jiwanya tenang. Surga bukan hanya untuk para ustaz, tapi untuk siapa saja yang jujur dalam keimanan. Selama ia ikhlas, sabar, dan terus memperbaiki diri, jalan ke surga akan terbuka. Siapa penghuni neraka? Neraka bukan hanya tempat bagi orang kafir dan musyrik, tapi juga disiapkan bagi orang yang tahu kebenaran namun menolaknya, yang tahu dosa tapi tetap melakukannya tanpa rasa takut atau penyesalan. Orang-orang munafik adalah penghuni neraka paling bawah. Mereka yang pura-pura beriman, tapi di dalam hatinya menyimpan kebencian kepada Islam. Lisan mereka menyebut Allah, tapi hati mereka mengoloknya. Pemimpin yang zalim, yang menindas rakyatnya, memakan hak orang lain, atau berkuasa dengan kecurangan, disebut Rasulullah sebagai penghuni neraka jika tak bertaubat. Kepemimpinan adalah amanah yang berat. Orang yang suka menunda-nunda salat, melalaikan ibadah dengan alasan sibuk dunia, juga termasuk golongan yang terancam. Dalam surah Al-Ma'un, Allah menyindir mereka yang lalai dalam salatnya. Para pendusta, tukang fitnah, penyebar hoaks, dan orang yang mengadu domba akan menerima azab yang pedih. Lidah mereka yang merusak akan menjadi sebab azab dalam kubur dan akhirat. Orang-orang yang tidak membayar zakat, kikir terhadap hartanya. Disebutkan dalam hadits akan dipanaskan hartanya, lalu disetrikakan ke tubuh mereka di neraka. Harta yang tidak disedekahkan akan menjadi api yang membakar. Mereka yang berzina, mencuri, minum khamar, membunuh tanpa hak, dan melakukan dosa besar lainnya akan disiksa sesuai kadar dosanya jika tidak bertobat sebelum wafat. Neraka adalah tempat penebusan bagi dosa besar yang tak diampuni. Orang yang sombong, memandang rendah orang lain, dan menganggap dirinya paling benar juga terancam. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi." Bahkan orang yang rajin beribadah, tapi suka menyakiti orang lain, membicarakan keburukan saudaranya, dan tidak menjaga lidahnya, bisa jadi penghalang dari surga. Islam bukan hanya ibadah, tapi juga akhlak. Maka mari kita takut dan introspeksi.
Jangan sampai kita merasa aman dari neraka, padahal mungkin kita termasuk penghuninya. Setiap dosa yang belum disesali adalah ancaman bagi kehidupan akhirat. Tingkatan surga berdasarkan amal. Surga memiliki tingkatan, dan setiap tingkatan disesuaikan dengan kualitas amal seseorang. Semakin tinggi keikhlasan, pengorbanan, dan istiqamah, semakin tinggi pula posisi di surga. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi para mujahid di jalannya. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain seperti antara langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa surga bukan satu tempat yang sama untuk semua orang. Ada yang berada di pinggiran surga dan ada pula yang dekat dengan Allah, melihatnya setiap hari, hidup dalam cahaya. Orang-orang yang mengorbankan hidupnya di jalan dakwah, meninggalkan kenyamanan demi menegakkan kalimat Allah, akan mendapatkan derajat tinggi. Surga menginginkan pejuang, bukan hanya penonton. Mereka yang bersedekah diam-diam, yang menyantuni anak yatim tanpa pamrih, yang membantu tanpa berharap balasan dari manusia, akan disambut oleh malaikat dengan kemuliaan. Salat malam yang konsisten, puasa sunnah yang rutin, zikir yang melembutkan hati, dan amal tersembunyi yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah akan menjadi tangga menuju surga yang tinggi. Orang yang menahan amarahnya, yang memaafkan kesalahan meski mampu membalas, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kelembutan hati adalah jalan menuju surga, bukan hanya logika dan ilmu. Ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan pun bisa mencapai derajat tinggi di surga. Allah menilai niat, bukan hanya pekerjaan. Setiap amal yang disertai dengan pengorbanan, air mata dan kerinduan kepada Allah akan menempatkan kita lebih dekat dengannya. Bukan jumlah amal semata, tapi kualitas dan ketulusan. Maka jangan remehkan amal kecil jika dilakukan dengan cinta. Mungkin hanya satu senyuman tulus, satu pengingat lembut, atau satu sujud dalam tangisan, cukup untuk mengangkat kita ke tingkatan surga tertinggi. Tingkatan neraka berdasarkan dosa. Neraka pun memiliki sistem keadilan. Tidak semua pendosa akan disiksa dalam level yang sama. Allah Maha Adil. Setiap dosa akan dibalas sesuai kadar kesengajaan, pengetahuan dan kesombongan saat melakukannya. Mereka yang kufur secara terang-terangan, menolak keberadaan Allah, dan menantang kebenaran akan mendapat tempat yang paling dalam. Dosa mereka bukan hanya merusak diri, tapi menyebarkan kekufuran. Para pelaku syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu, apakah itu manusia, benda atau kekuatan lain, akan mendapati neraka sebagai balasannya jika mereka meninggal sebelum bertobat. Mereka yang hidup di atas kezaliman, korupsi besar-besaran, atau menjadikan hukum Allah sebagai bahan olokan akan mendapati azab yang tidak terbayangkan. Dunia mungkin memuliakan mereka, tapi akhirat akan membalas dengan keadilan. Orang-orang yang menjadi sebab kerusakan moral masyarakat, seperti penyebar pornografi, pemodal maksiat, atau pembuat konten dosa digital, akan mendapat siksaan setimpal di tingkat neraka yang lebih dalam. Mereka yang memanipulasi agama untuk kepentingan pribadi, mencari dunia lewat dalil, akan dihisap berat. Lidah mereka akan dipotong dan mereka diseret dengan wajah di bawah. Para pendosa berat yang tidak pernah menyesal, tidak pernah minta ampun, bahkan bangga dengan dosa yang ia lakukan, akan mendapat siksa terus-menerus. Mereka tidak mau diberi peringatan dan menolak taubat. Namun Allah tetap Maha Pengampun. Siapapun yang bertobat dengan sungguh-sungguh, meski dosanya setinggi langit, akan diampuni dan diselamatkan dari neraka, asalkan ia kembali sebelum ajal menjemput. Maka perbanyaklah istighfar. Jangan tunggu tua untuk bertaubat, karena siapa yang tahu mungkin kita meninggal di tengah maksiat yang belum kita sesali. Dan jangan sombong dengan amal.
Bisa jadi amal kita belum cukup untuk menyelamatkan kita dari tingkatan bawah neraka. Hanya rahmat Allah yang dapat menolong. Harapan dan ketakutan seorang Muslim. Seorang Muslim sejati hidup antara khauf, takut kepada Allah, dan raja, harap akan rahmat-Nya. Ia tidak merasa aman dari neraka, tapi juga tidak putus asa dari surga. Takut kepada neraka membuat seorang Muslim menjaga lisannya, pikirannya, matanya, dan langkahnya. Ia tahu, setiap dosa bisa menyeretnya ke jurang kehinaan. Tapi harapan akan surga membuat ia tetap tenang, meski hidupnya berat. Ia percaya, setiap kesabaran, setiap luka, dan setiap kesedihan yang ia tahan akan dibayar dengan kenikmatan abadi. Ia menangis dalam sujudnya bukan karena dunia, tapi karena takut akan azab Allah dan rindu akan pelukan surga. Ia tidak ingin hanya menjadi Muslim di KTP, tapi ingin menjadi kekasih Allah. Ia memaafkan orang yang menyakitinya, karena ia tahu Allah akan membalas lebih indah. Ia menjaga hati dari dendam, karena tak ingin hatinya kotor saat menghadap Rabb-Nya. Ia selalu merasa hina di hadapan Allah. Ia tahu amalnya belum cukup, dosanya masih banyak, dan waktunya mungkin tak lama lagi. Tapi ia terus berharap, Allah akan ampuni dan terima. Ia menjaga salatnya, bukan karena takut orang, tapi karena cinta pada Tuhannya. Ia menjaga aurat dan pandangannya, karena ia malu kepada Allah, bukan karena ingin pujian manusia. Ia terus belajar dan memperbaiki diri, meski kadang jatuh. Ia bangkit karena ia tahu yang terpenting adalah bertahan sampai akhir. Ia selalu berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku ingin masuk surgamu, tapi aku tahu aku belum pantas. Maka ampunilah aku dan bimbing aku ke jalan-Mu." Inilah hidup seorang Muslim, selalu mengharap rahmat dan selalu takut murka. Dan dengan itulah ia berjalan menuju akhir yang baik. Jalan menuju surga dan jauh dari neraka. Surga dan neraka adalah hakikat akhir hidup. Bukan dongeng, bukan cerita fiktif. Ia nyata, kita akan sampai ke sana, cepat atau lambat. Maka tentukan arah hidup mulai sekarang. Surga adalah tempat istirahat setelah kelelahan. Neraka adalah tempat azab setelah kelalaian. Kita memilih yang mana, tergantung pada amal dan arah perjalanan kita di dunia. Jangan menunda taubat, jangan menunggu tua, karena kematian tidak menunggu siap. Jika engkau wafat dalam maksiat, bagaimana mungkin berharap surga? Tapi jika engkau wafat dalam tangisan taubat, walau dosa menumpuk, rahmat Allah bisa mengganti semuanya. Allah mencintai hamba-Nya yang kembali, bahkan setelah bertahun-tahun hilang. Tinggalkan dosa, jauhi yang haram, bangun malam dalam sujud, sapa orang dengan ramah, maafkan sebelum diminta, bantu tanpa diketahui. Itu semua adalah langkah ke surga. Perbanyak istighfar, banyak membaca Quran, sering mengingat mati. Karena orang yang paling siap mati adalah yang paling siap masuk surga. Jangan meremehkan satu amal kebaikan pun. Mungkin satu senyuman, satu sedekah, satu ayat yang kita baca dengan ikhlas, cukup untuk membuat Allah ridha dan membuka pintu surga. Dan jangan remehkan satu dosa pun. Mungkin satu kali membuka aurat, satu kali menghina orang cukup untuk membuat kita tergelincir menuju neraka jika tak bertobat. Surga itu mahal, tapi Allah menyediakannya bagi siapa saja yang tulus mencintainya. Dan neraka itu mengerikan, tapi Allah tak akan masukkan hamba-Nya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Maka berjalanlah dengan hati yang takut dan penuh harap. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang kelak mendengar seruan Allah. Masuklah ke surgaku dalam ridha dan cintaku. Keputusan akhir ada pada kita. Kini, setelah kita mendengar tentang surga dan neraka, tentang tingkatan-tingkatannya dan siapa penghuninya, masihkah kita ingin hidup tanpa arah? Masihkah kita nyaman dalam kelalaian? Dunia ini hanya sementara, tapi dampaknya kekal. Setiap detik yang kita gunakan di dunia ini
akan berbalik sebagai kesaksian. Apakah kita benar-benar mempersiapkan kehidupan setelah mati atau justru melupakannya? Surga terlalu indah untuk diabaikan. Neraka terlalu mengerikan untuk diremehkan. Kita tidak bisa hidup seolah-olah tidak akan mati, dan mati seolah-olah tidak akan dibangkitkan. Ada yang masuk surga bukan karena banyak amalnya, tapi karena keikhlasannya. Ada pula yang masuk neraka bukan karena dosanya paling besar, tapi karena tidak pernah menyesal dan bertobat. Maka jangan tunda perubahan. Jangan remehkan istighfar. Jangan menunggu sempurna untuk mendekat kepada Allah. Karena Allah tidak menuntut kesempurnaan, tapi kejujuran dan kesungguhan. Berjalanlah perlahan tapi pasti. Hijrah itu proses, ampunan itu luas. Rahmat Allah lebih luas dari semua dosa yang kita sembunyikan. Tapi syaratnya satu, kita harus mau kembali. Surga bukan untuk orang yang merasa suci, tapi untuk yang terus memperbaiki diri. Neraka bukan untuk orang yang terlanjur salah, tapi untuk yang menolak berubah. Jangan iri pada mereka yang sukses di dunia tapi lalai akhirat. Irilah pada mereka yang menangis dalam sujudnya karena rindu kepada Allah dan takut pada neraka. Mungkin hari ini kita masih di jalan yang salah, tapi asal kita sadar dan berbalik arah, Allah akan sambut dengan tangan penuh kasih. Karena Allah lebih mencintai taubat hambanya daripada ibu yang menemukan kembali anaknya yang hilang. Maka marilah kita sama-sama berjuang, karena akhirnya kita semua akan kembali. Dan satu-satunya tempat pulang yang layak adalah surganya, bukan karena kita pantas, tapi karena kita terus berusaha. Saudaraku, jika video ini mengetuk hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Tekan tombol like agar algoritma YouTube menyebarkannya kepada lebih banyak hati yang membutuhkan. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan video-video pengingat yang mendekatkan kita pada Allah. Dan yang paling penting, bagikan video ini kepada sahabatmu, keluargamu, dan siapapun yang engkau cintai. Karena bisa jadi, satu klikmu adalah sebab mereka terselamatkan dari neraka dan masuk ke surga. Semoga kita semua dikumpulkan di surga tertinggi bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.